Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy Junanto dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 2005114436. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS yang telah diberikan oleh dosen kita, yaitu dosen mata kuliah Sejarah Selatan, yaitu Pak Nurdiansah MPD. Jadi mana jawaban pertama adalah yaitu pentingnya sejarah Asia Selatan sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia, yaitu di mana kawasan Asia Selatan merupakan kawasan yang sudah ada peradaban kunonya, yaitu terdapat di lembah Sungai Indus dari masa 2500 sebelum Masehi. Terdapat dua kota, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, setelah sampai di masa 1200 sebelum Masehi, datangnya orang-orang bangsa Arya yang memasuki daerah Indus tersebut. Bangsa Arya mulai memperkenalkan kepercayaannya sehingga mewariskan peradaban baru dan terbentuklah agama Hindu. Agama Hindu tersebut melalui para ksatria yang melakukan penaklukan kekuasaan. Kemudian juga agama Hindu tersebar melalui para Brahmana dan kaum pedagang yang melakukan pelayaran. Ketika para pedagang berhenti di suatu tempat penduduk seperti singgahnya di Nusantara untuk mencari komoditi dan menjual barang dagangnya, masyarakat merasa terkesan terhadap orang asing tersebut dalam melakukan aktivitasnya, sehingga para penduduk lokal tertarik dengan kepercayaan agama Hindu tersebut. Selain itu juga karena kerjasamanya para pedagang dengan kerajaan Indonesia, hal itulah raja-raja mulai beragama Hindu. Raja juga menyarankan para penasehat ataupun rakyatnya untuk menuntut ilmu di pusat agama Hindu di India. Hal inilah hubungan keterkaitan dengan sejarah Indonesia tersebut. Jawaban yang kedua adalah, hal yang menarik dari peradaban lembah Sungai Indus tersebut ialah terdapat dari segi sosial, politik, dan agama. Dari segi sosial, adanya sistem kasta yang dibuat oleh bangsa Arya yang merupakan pencetus kepercayaan agama Hindu. Sistem kasta inilah yang juga dibenarkan kepada mereka, yaitu terdapat kasta Brahmana bagi kaum Brahmana atau pendeta, kasta ksatria bagi kaum raja ataupun panglima ataupun prajurit, kasta Waisya yaitu kasta bagi para pedagang, pengusaha ataupun pekerja, dan terakhir kasta Sudra, kasta yang paling rendah bagi orang-orang kecil atau miskin seperti buruh, pembantu, dan kuli. Yang kedua adalah segi ekonomi. Peradaban hidup dengan pertanian ditambah dengan perdagangan yang cukup besar. Gandum dan kacang polong, ladang, wijen, dan beberapa batu kurma juga telah ditemukan, serta beberapa jejak kapas paling awal yang diketahui. Peradaban ini tampaknya berevolusi dari desa tetangga yang menggunakan model pertanian irigasi yang terdapat di Mesopotamia. Hal inilah yang menjadi segi ekonomi pada masyarakat di Sungai Indus tersebut. Yang ketiga adalah segi agama. Para masyarakat menganut politisme Hindu, yaitu di mana banyaknya menyembah banyak dewa-dewa Hindu seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Surya, dan dewa-dewa lainnya yang mereka sembah dalam kepercayaan politisme tersebut. Selanjutnya, jawaban ketiga adalah proses masuknya Islam di India dimulai pada abad ke-8, di mana penyebaran Islamnya melalui ekspedisi wilayah oleh orang-orang Arab sehingga mendirikan pemerintahannya di India, dan kerajaan-kerajaan Islam pun muncul di India. Islam berkembang berawal dari pasukan Bani Umayyah yang berada di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim berhasil menguasai Sind. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses perkembangan Islam di India melalui ekspedisi dengan melalui penaklukan kekuasaan wilayah yang ada di India dilakukan oleh orang Arab. Sedangkan di Indonesia yang paling kuatnya adalah melalui para pedagang-pedagang yang singgah ke Nusantara. Selanjutnya, jawaban keempat. Pengaruh Islam pada Kesultanan Delhi, bahwa pendirian Kesultanan Delhi merupakan bekas budak yang membangun sebuah kesultanan. Artinya, tidak adanya sistem perkastaan di India pada masa Islam berkembang. Salah satu bukti kebudayaan Islam di India yaitu dibangunnya Taj Mahal, yang merupakan masjid berarsitektur India pada dinasti Mughal. Soal nomor 5. Melihat pola kolonialisme Belanda, terdapat ada kemiripan yang dilakukan kolonial Inggris terhadap Indonesia sehingga memberikan dampaknya.
Dampak tersebut ialah yang pertama, pendidikan yang dibuat Inggris semata-mata untuk kepentingan perusahaan India sebagai menjalankan administrasi perusahaan. Seperti halnya sama dengan Indonesia juga dilakukan oleh Belanda tersebut. Kedua, para petani dipaksa oleh Inggris untuk menanam tanaman ekspor yang dijual oleh Inggris seperti popi dan nila. Artinya, Inggris mengambil mencari keuntungan dengan memanfaatkan penduduk lokal, dan ketika musim kemarau tiba, kegagalan panen membuat masyarakat kelaparan. Yang ketiga adalah seperti halnya Belanda, Inggris menetapkan pajak yang berat terhadap pekerja antara 10 atau 15%. Ketika gagal panen juga pajak yang lebih besar itu sampai 50%. Yang keempat adalah Inggris membuat infrastruktur untuk mempermudah dalam perdagangan seperti jalan transportasi, yaitu kereta ataupun jalan raya. Seperti halnya Belanda juga membuat jalur transportasi, yaitu dari Aceh ke Penarukan. Yang kelima adalah Inggris menguasai dan memerintah di India serta menghilangkan demokrasi pada masyarakat India. Yang keenam, sama seperti halnya Belanda, untuk melakukan perpecahan antara masyarakat, Inggris melakukan provokator atau adu domba untuk memecahkan antara agama Hindu dan agama Islam, sehingga tidak saling menghormati dengan antar agamanya tersebut. Jawaban nomor 6. Adapun faktor-faktor konflik hegemoni oleh nasionalis Muslim dengan India tersebut beberapa hal. Yang pertamanya, pada terbitnya undang-undang pemberian status kewarganegaraan dengan cepat oleh parlemen India bagi para imigran dari 3 negara tetangga, yaitu Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh, kecuali pemeluk Muslim. Hal ini terlihat undang-undang tersebut tidak konstitusional menurut partai oposisi di India karena mendapatkan status kewarganegaraan berdasarkan agama, sehingga akan membuat terpinggirnya kaum Muslim di India dan juga para tetangga yang ada di India tersebut. Kedua, pengakaran dari agama, bahwa bagi penduduk Hindu bahwa Muslim tidak menyesuaikan dengan budaya sistem kasta di India, dan juga sebuah masjid di Ayodhya yang menganggap bahwa tempat tersebut merupakan kelahiran Dewa Brahma, sehingga masyarakat Hindu mulai melakukan penyerangan untuk melakukan pendirian kuil yang ada di tempat wilayah masjid tersebut. Yang ketiga adalah menurut nasionalis Hindu bahwa warga Muslim yang memisahkan diri dan membentuk negara Pakistan merupakan bentuk tidak kesetiaan mereka. Artinya karena terpisahnya warga Muslim menganggap nasionalis Hindu bahwa Muslim itu tidak setia terhadap mereka. Yang keempat, naiknya partai nasionalis Hindu dan permintaan sehingga melakukan pengembangan kekuasaan untuk agama Hindu tersebut. Karena naiknya dari nasionalis Hindu tersebut, sehingga para nasionalis Hindu itu berkuasa melakukan pemerintahan yang ada di India, sehingga membentuk hampir rata-rata dalam dibuat kebijakannya tidak memberikan kepentingan terhadap Muslim juga. Seperti hal contohnya yaitu larangan membunuh sapi, sehingga para warga yang membunuh sapi akan didendai dan dipenjara karena sapi itu menurut mereka adalah kepercayaan yang merupakan adalah Tuhan atau dewa bagi mereka tersebut. Sekianlah itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.